Hari ini kita akan mengambil alat tes untuk rapid test ya. Lihat di belakang saya. Nah, itu ada Mas Japon pentol ya. Mau nggak kita rapid, langsung keluar hasilnya, kita tahu Masnya. Gratis nak? Gratis. Nah, kalau saya sendiri ini kan yang ada garisnya adalah di kontrol. Artinya ini dinyatakan negatif. Gak perlu swab kan? Nggak perlu. Nah, kamu yang harusnya perlu Semua kru harus dites. Gak bisa pegang kamera lagi. Halo teman-teman. Nah, hari ini kita akan mengambil alat tes untuk rapid test ya. Jadi supaya teman-teman ini bisa tahu nih apa sih itu rapid test, seperti apa sih, bagaimana cara penggunaannya, terus apa aja yang kita harapkan untuk hasil yang akan kita dapatkan. Nah, ini kita akan ambil, setelah itu kita akan kembali ke klinik karena kita akan periksa 300 orang. Untuk mengetahui apakah mereka reaktif atau non reaktif. Nah, kamu jangan AA, kamu juga habis ini saya rapid. Semua kru kita akan rapid untuk mengetahui apakah kalian reaktif atau tidak. Yuk ikutin kita. Nah, teman-teman, nih barangnya, alat rapid test. Yuk. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Macet di mana-mana ya. Ini berarti new normal udah mulai diterapkan. Nah, tuh lihat teman-teman, jalan udah nggak sepi lagi. Rame guys, macet guys di mana-mana ya. Nah, dengan diberlakukan new normal, artinya bahwa semakin banyak orang yang akan tertular. Kenapa? Kalau tidak mengikuti namanya protokol kesehatan. Tapi kalau kamu mengikuti protokol kesehatan kayak kita ini ya, keluar pakai masker, lakukan cuci tangan, jaga jarak, mudah-mudahan kita tetap aman. Nah, buat kamu yang mungkin kan harus beraktivitas di luar, terus ketika kamu merasa udah mulai nggak enak badan, mulai rasa demam, ada batuk pilek, atau mungkin udah ada sesak walaupun masih ringan, sebaiknya kamu langsung periksakan. Karena semakin cepat kamu terdeteksi, maka kamu akan cepat untuk diisolasi, sehingga tidak memperpanjang rantai penularannya. Jadi rapid test gitu-gitu ya? Ya, salah satunya bisa dengan screening awal dengan menggunakan rapid test, supaya bisa melihat, waduh ini motor ini ngawur sekali ya. Aduh, kita lagi ngomong, langsung main sabet-sabet aja ya. Berarti rapid test itu penting ya dok ya? Ya penting, karena itu akan dipakai untuk screening, sehingga kalau kamu memang reaktif, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan, bisa berupa swab atau pemeriksaan fototoraks untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi dari paru. Tapi paling tidak kamu ketika demam, kita lakukan pemeriksaan, biasanya harinya biasa 5 hari lah. Nanti itu akan kelihatan kalau kamu reaktif atau tidak. Nah, kalau kamu reaktif, bahwa kamu harus segera langsung diisolasi dan ditunggu hasil pemeriksaan swab test untuk menentukan apakah kamu positif atau negatif. Tapi paling tidak kamu sudah bisa diberikan warning supaya kamu tidak langsung kontak dengan orang lain sehingga tidak meningkatkan angka penderita terpapar. Rapid test alatnya gimana dok? Nah, nanti nih kita nanti sampai di kantor kita buka. Nah, kamu yang pertama saya rapid. Oh no. Lihat di belakang saya. Nah, itu ada Mas Japon pentol ya. Itu kayaknya nggak mungkin akan di rumah, dia pasti harus bekerja, harus menjual. Nah, sekarang coba kita datengin, langsung kita rapid aja di sini. Yuk ya. Jualan terus lah Mas? Iya. Nggak libur? Nggak. Nah terus ya apa di corona Mas? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai masker tapi ya. Nah, terus sehat kok Mas? Ya. Nggak demam? Nah, mau nggak saya rapid gratis Mas? Saya rapid mau? Rapid. Iya. Hah? Mau nggak kita rapid, langsung keluar hasilnya, kita tahu Masnya. Gratis nak? Gratis.
pedas kah? Rapidnya itu pedas atau tidak? Mau nggak mas di rapid mas? Di klinik saya ini loh. Nanti kita tes masnya reaktif atau tidak. Ya kan masnya tiap hari ya, tiap hari keluar, tiap hari ya. Jadi artinya teman-teman saya lepas dulu. Jadi masnya ini kan harus aktivitas di rumah, di luar ya. Jadi nggak mungkin di rumah, masnya nggak pernah di rumah ya berarti. Ya, full terus. Rumah masa nggak? Ya, tapi maksudnya aktivitas tiap hari keluar terus. Ya. Nah, berarti kan masnya ini jualan terus. Dia pasti akan kontak. Nggak mungkin orang beli bakso jauh-jauh 2 meter kan? Nggak kedengaran. Nah, ini mungkin masnya mungkin pernah terpapar atau kita kan nggak tahu. Nah, makanya kita mungkin bisa lakukan rapid. Nanya dulu mau nggak? Mau nggak di rapid mas? Nggak apa-apa. Mau. Mantep nih Mas Ya. nih. Biar sehat nih. Ya, jadi nanti kita rapid mas ya. Oke, tunggu kita persiapkan dulu mas. Oke? Nah, teman-teman, kita lagi ngenata alat rapid testnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu kayak gimana sih itu rapid test ya, nih kita kasih lihat. Nih, kita akan buka dan kita akan langsung tes dan kalian bisa tahu untuk bagaimana interpretasi dari hasil pemeriksaannya. Apakah reaktif atau tidak itu dari hasil yang sudah kita lihat dalam alat yang sudah kita teteskan darah dan buffernya untuk mengikat supaya kita akan lihat terbentuknya antibodi atau tidak. Oke? Nah, kita siap-siap dulu ya. Nah, teman-teman, ini kondisi saat kita buka rapidnya. Jadi penampakannya seperti ini. Jadi akan ada alat tes per satu kit ya namanya ya. Jadi ini untuk satu kali tes. Dan di sini nanti akan ada alatnya. Terus nanti kita akan lakukan penetesan pada alat dan kita berikan buffer untuk mengikat supaya darahnya bisa naik dan berikatan dengan antibodi. Kalau dia reaktif akan kelihatan pada antibodi yang terbentuk, apakah IgG atau IgM ya. Nah, kurang lebih gini, satu box ini kurang lebih ada 25 kit atau 25 kali pemeriksaan. Nah, kita akan coba buka satu. Yuk. Nah, jadi saat kita buka alat rapidnya ya. Nah, alat rapidnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi dia akan ada di sini ada huruf C, itu adalah kontrol ya. Terus ada huruf G, itu adalah IgG atau hemoglobin G, dan ada IgM atau hemoglobin M ya. Jadi nanti di sini kita akan teteskan sampelnya di sini. Setelah itu kita kasih buffer untuk supaya darahnya bisa masuk ke dalam indikator sehingga nanti kita bisa lihat hasilnya reaktif atau tidak. Oke? Yang kita periksa siapa? Tadi kebetulan mau diperiksa tukang pentol. Tapi karena tukang pentolnya dipanggil ada orderan di sebelah, dia ngelayani orang yang pesan dulu. Dia pergi, nggak tahu akan kembali karena dia juga agak sedikit takut untuk direpit. Padahal itu penting karena kalau kita bisa tahu hasilnya kan kita bisa cepat suruh diisolasi, jangan jualan pentol. Nanti malah menularin orang yang beli. Oke? Berapa lama hasilnya itu? Nah, ini biasanya kalau kita lakukan pengecekan biasanya langsung keluar hasilnya. Saat itu juga langsung keluar. Bisa dilakukan sendiri ya? Bisa, tetapi saran saya untuk tetap melibatkan tenaga kesehatan karena mungkin prosedurnya salah atau terlalu lama kebuka ataupun buffernya terlalu lama diteteskan, biasanya nanti hasilnya bisa kurang akurat. Jadi harus melibatkan tenaga kesehatan ya. Walaupun ini bisa dibeli, pasti teman-teman bisa beli online, tapi jangan. Sebaiknya menggunakan fasilitas kesehatan. Apalagi kalau bisa adalah tempat yang sudah memang biasa melakukan tes rapid. Oke? Kameramen ini yang direpit atau? Ya, kok mau direpit ya? Oh, nggak mau ya, udah kalau nggak mau ya nanti saya rapid diri saya supaya kita tahu bahwa reaktif atau tidak. Kalau saya reaktif terpaksa kita tidak bikin video dalam waktu 14 hari kerja. Semua kru harus diisolasi ya. Oke? Siap diisolasi. Nah, ini sudah ada mbaknya ya, mbaknya. Nah, ini namanya Mbak Ika. Nah, Mbak Ika ini nanti akan ngetes saya apakah saya reaktif atau tidak. Ya, doain teman-temannya jangan sampai reaktif supaya kita bisa terus mengedukasi teman-teman, kita terus buat video dan teman-teman bisa nanti ngelihat bagaimana cara pemeriksaannya. Oke? Silakan Mbak Ika. Baru ya? Ya. Oke, nah teman-teman, ini pentingnya bahwa setiap alat itu harus adalah alat yang disposable, artinya satu kali pemakaian langsung dibuang. Karena ini sangat infeksius, karena kalau dia reaktif, maka
kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan berupa namanya swab test untuk mendiagnosa apakah benar-benar positif atau hanya terbentuk antibodi IgG dan IgM aja, tetapi dia tidak positif menderita COVID. Silakan Mbak, ambil agak banyak Mbak, 2 liter gitu kan, enak. Setelah kita lakukan tetesan untuk buffer, maka nanti kita akan lihat apakah dia akan positif atau tidak, saudara-saudara. Nah, IgG-M-nya, imunoglobulin M-nya udah nggak positif ya. Nah, kita lihat imunoglobulin G-nya tidak positif, saudara-saudara. Nah, ya. Nah, terus yang terakhir adalah kontrol. Biasanya nanti kontrolnya akan positif. Oke, jadi teman-teman, ini kita sudah lakukan pemeriksaan. Terima kasih Mbak Ika ya. Nah, nanti alatnya tolong diberesin ya. Nah, jadi teman-teman, ini sudah ada pemeriksaan, hasil pemeriksaan saya. Jadi, kalau kita lihat di sini adalah kontrolnya positif ya. Ada 1 strip, terus ada imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah, pada pasien-pasien yang positif biasanya kontrolnya akan positif yang pertama. Terus yang kedua dia akan positif di imunoglobulin yang positif. Kalau dia di M berarti imunoglobulin M-nya positif. Nah, kalau dia di G berarti imunoglobulin G-nya itu positif. Apa artinya? Kalau M itu berarti infeksinya baru dan sekarang masih aktif atau fase akut. Tapi kalau dia G adalah imunoglobulin G itu biasanya udah fase yang sudah terjadi. Jadi artinya dia positif tapi yang terbentuk hanyalah antibodi reaktifnya. Jadi antibodi yang spesifik terhadap imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Nah, kalau saya sendiri ini kan yang ada garisnya adalah di kontrol, artinya ini dinyatakan negatif. Gak perlu swab berarti dok? Nggak perlu. Nah, kamu yang harusnya perlu Semua kru harus dites ya. Dokter yang langsung ngetes dok? Mau? Mau ini ya? Mau? Iya. Kamu mau nggak? Kamera ini kan selalu keluar ya. Nah, sekarang kita tes ya. Masukin aja nih Pak. Udah dibayar satu. Hei, ayo maju pakai itu masker dokter. Kalau dia nanti kita langsung isolasi. Bukan, dirumahkan dipecat ya. Gajian nggak jalan. Nggak jalan. Nggak jalan berarti dipecat sekali langsung ya. Pecat kalau positif. Oke. Ya. Suruh tanda tangan kalau gitu Pak. Siapa? Ya. Ayo nih, sudah ada mbaknya, kita tes ya. Buat teman-teman mungkin ada yang kebetulan lagi ngerasa kurang enak badan ya, nanti tunggu, kita akan ada pemeriksaan rapid buat teman-teman gratis. Gratis? Gratis. Mantap. Senang aja ya. Yoi dong. Nah, oke, ya. Situ Ini saya pindahin. Nah, ini biar aja nih. Ya, kalau mau positif ya kita pecat hari ini juga. Suruh ambil kopernya, pulang ke kampung. Iya. Oke. Kanan apa kiri? Leher bagus ya. Gak bisa pegang kamera lagi. Gak bisa pegang kamera lagi. Nah, ini dibaca nih. Ya. Kita lihat.
Oke, bahas ini. Wah. Mau dibedah ini. Dibedah? Yuk. Ini dibedah atau ini? Ya itu semuanya dong. Oh, kita habis bedah ini ya. Iya. Oke, jadi teman-teman, ya salah satu kru kita ya, ini udah lakukan rapid ya. Jadi di sini kita lihat, nah ini kontrolnya atau hasilnya itu ada positif ya, positif kontrolnya. Artinya ini kalau selama IgG dan IgM-nya itu tidak ada strip, berarti ini adalah negatif. Mau negatif. Ya, jadi dia negatif. Nah, bagaimana kalau keadaannya kalau dia kontrolnya positif, ya ada garis, terus IgG-nya ada positif ya. Ini kan kalau ini bersih ya. Nah, IgG-nya itu ada garis, berarti ini adalah infeksi yang sudah lama, biasanya sudah lebih dari 1 bulan, dan itu udah mulai masa recovery. Nah, biasanya itu adalah masa penyembuhan karena udah infeksi lama yang tadi saya katakan. Tapi kalau IgM-nya yang positif dan kontrolnya positif ada strip, berarti ini lagi reaktif dan imunoglobulin M adalah tanda bahwa sekarang lagi terjadi. Jadi ini adalah infeksi baru dan biasanya kita akan lakukan PCR untuk menentukan bahwa dia positif atau tidak. Oke, tetapi sekali lagi untuk mendiagnosa ini hanya untuk melihat reaktif atau tidak reaktif antibodi terhadap SARS-CoV-2. Tapi kalau mau mengetahui bahwa ini adalah positif SARS-CoV-2 sebagai penderita, pemeriksaannya adalah dengan menggunakan PCR atau swab test. Nah, karena ini dia negatif, nggak usah di swab test. Kalau dia tadi positif, nah air reaktif, terpaksa hidung dibedah, tenggorokan dibedah. Berarti bisa ikut jalan-jalan ke Bali besok. Iya, bisa jalan-jalan ke Bali. Nah, yang dia ini mau diperiksa. Kalau memang nggak diperiksa, dia tinggal. Dia ke Bali, oke? Tinggal ya. Tinggal. Periksa nanti. Baterainya habis ini. Ya, terima kasih. Nah, halo teman-teman. Kita tadi perjalanan kita mulai dari ngambil, terus kita sekarang udah lakukan tes buat teman-teman, buat kru kita, dan kita bersyukur ya, ternyata kita semuanya negatif. Berarti kita masih terus berkarya, kita terus mengedukasi teman-teman, dan sekarang ini kita sudah sampai di rumah. Ingat, dari manapun harus kalau sampai di rumah, baju dimasukin, direndam deterjen, terus kamu langsung segera mandi. Jangan menyentuh ataupun duduk di tempat di rumah kamu, karena itu sangat bisa menulari orang yang ada di rumah. Jadi langsung mandi. Jangan lupa mandi pakai sabun ya. Bersih-bersih pakai sampo. Setelah itu sudah bersih, baru kamu boleh ketemu dengan anggota keluarga yang lain supaya yang lain tidak ikut terinfeksi. Oke? Tukang pentolnya gimana? Tukang pentolnya itu tadi lari ternyata. Kita kejar, ternyata dari lari dia ngomong bahwa dia nggak mau direpit karena dia takut kalau dia reaktif, disuruh isolasi, malah nggak bisa jualan pentol. Kasian juga ya. Ya, pentolnya pasti nggak ada yang mau makan. Gitu loh, karena tadi rencananya mau tak beli semuanya, baru tak suruh orang makan. Dia hanya cukup direpit aja. Oke, terima kasih teman-teman. Ingat selalu tetap di rumah, jaga kesehatan, dan kalau ada keluhan, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk segera dideteksi, sehingga kamu akan bisa segera ditangani. Semakin cepat kamu ditangani, maka semakin bagus hasil dan komplikasinya akan semakin rendah. Thank you, bye-bye.